Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa itu mengidentifikasi bentuk atau jenis instrumen evaluasi tes dan non-tes. Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi ini umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes merupakan alat ukur yang dirancang untuk menilai kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan siswa dalam bentuk kuantitatif, sementara instrumen non-tes itu digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek yang lebih bersifat kualitatif seperti sikap, nilai, atau perilaku. Instrumen evaluasi tes. Instrumen evaluasi tes itu dirancang untuk mengukur aspek kognitif seperti pengetahuan dan keterampilan melalui format soal yang terstruktur. Tes biasanya memberikan hasil dalam bentuk angka atau skor, sehingga lebih mudah untuk dianalisis secara kuantitatif. Beberapa jenis instrumen tes yang umum digunakan adalah tes objektif. Tes objektif terdiri dari soal-soal yang memiliki jawaban pasti dan tidak bersifat ambigu. Jenis tes objektif antara lain pilihan ganda atau multiple choice. Peserta tes diminta memilih satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan, benar atau salah, true or false. Peserta tes diminta menentukan apakah suatu pertanyaan benar atau salah. Menjodohkan atau matching. Peserta tes mencocokkan dua kelompok informasi yang berkaitan. Isian singkat atau fill in the blank. Fill in the blank. Peserta tes harus melengkapi pertanyaan yang kosong dengan jawaban yang benar. Tes subjektif. Tes ini menuntut siswa untuk memberikan jawaban yang lebih terperinci dan memerlukan penilaian dan penguji. Bentuk-bentuk tes subjektif antara lain esai. Siswa diminta untuk menulis jawaban dalam bentuk uraian panjang yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang suatu topik. Tes lisan atau oral test. Penguji memberikan pertanyaan secara lisan dan siswa menjawab langsung dengan penjelasan atau diskusi. Tes praktik. Tes praktek digunakan untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan tindakan atau aktivitas tertentu. Misalnya, tes laboratorium untuk mata pelajaran sains atau tes keterampilan dalam mata pelajaran olahraga. Instrumen evaluasi non-tes. Instrumen non-tes itu digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek afektif, sosial,
dan psikomotorik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Jenis-jenis instrumen non-tes antara lain observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung perilaku, sikap, dan aktivitas siswa dalam situasi tertentu. Observasi bisa dilakukan secara terstruktur atau dengan pedoman atau tidak terstruktur. Instrumen evaluasi non-tes dengan cara wawancara. Wawancara merupakan metode evaluasi di mana penguji mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk mengeksplorasi sikap, persepsi, atau pengalaman mereka. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui media lain seperti telepon atau video. Instrumen evaluasi non-tes dengan cara angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan diberikan kepada siswa untuk diisi dengan jawaban tertulis. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui sikap, pendapat, atau preferensi siswa terhadap topik tertentu. Kuesioner bisa bersifat buka atau jawaban bebas, atau jawaban tertutup, atau pilihan jawaban tersedia, tinggal centang-centang. Kita juga bisa menggunakan cara yaitu skala penelitian atau rating scale. Skala penelitian digunakan untuk menilai sejauh mana siswa menunjukkan perilaku atau sikap tertentu. Biasanya skala penilaian disusun dengan rentang angka yang mewakili intensitas atau frekuensi tertentu. Misalnya skala Likert yang berisi pilihan dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen evaluasi non-tes bisa mengenakan portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa yang menunjukkan perkembangan, pencapaian, atau kemampuan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi portofolio dilakukan berdasarkan kualitas karya dan refleksi siswa atas proses pembelajaran yang telah mereka jalani atau pembelajaran yang telah mereka lalui. Perbandingan tes dan non-tes. Tes dan non-tes memiliki peran dan kegunaan masing-masing dalam evaluasi pembelajaran. Tes lebih sering digunakan untuk mengukur aspek kognitif secara kuantitatif, sementara non-tes lebih cocok untuk mengevaluasi aspek afektif dan psikomotorik yang sulit dikuantifikasi. Tes memberikan hasil yang objektif dan dapat dianalisis secara statistik, sedangkan instrumen non-tes itu lebih fleksibel dan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang karakter dan sikap siswa. Ciri-ciri instrumen tes. Objektif. Hasilnya bisa diukur dengan angka. Ada kunci jawaban. Jawaban yang benar atau salah. Pengukuran keterampilan atau pengetahuan.
Tes digunakan untuk menilai pemahaman, keterampilan, atau kemampuan kognitif tertentu. Tipe soal bisa berbentuk pilihan ganda, isian, singkat, benar, salah, atau soal uraian dengan kriteria penilaian yang jelas. Ciri-ciri instrumen non-tes bersifat subjektif. Penilaiannya bisa lebih bersifat kualitatif dan interpretatif. Tidak ada kunci jawaban, tidak ada jawaban benar atau salah. Pengukuran aspek afektif atau sosial lebih mengukur sikap, kepribadian, atau persepsi individu. Tipe instrumen bisa berupa angket, wawancara, observasi, skala penilaian, atau jurnal reflektif. Perbedaan utama. Tujuan tes mengukur pengetahuan atau kemampuan kognitif secara kuantitatif, sedangkan non-tes mengukur aspek-aspek yang lebih kualitatif seperti sikap atau kepribadian. Hasil instrumen tes memberikan hasil dalam bentuk angka atau skor, sedangkan non-tes menghasilkan data deskriptif atau interpretatif. Kepastian jawaban. Tes memiliki jawaban yang benar dan salah, sementara non-tes tidak memiliki jawaban pasti. Kedua jenis instrumen ini saling melengkapi dalam evaluasi, sehingga sering digunakan bersama-sama untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang peserta didik atau individu yang dievaluasi.